Keberagaman anak dalam kelas inklusif memerlukan kurikulum yang sesuai. Hal ini karena pendidikan inklusif mengakui keberagaman anak bukan sebagai hambatan. Yuk, masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Monggo, silakan duduk. Apa bisa saya bantu? Ya. Saya sedang mencari sekolah untuk anak saya. Saya ini didiagnosa autis oleh dokter, Pak. Sebelumnya dia udah saya sekolahkan di TK LB dan sekarang rencananya mau saya masukkan ke SD. Kebetulan bisa, Bu. Sekolah kami ini kebetulan ada inklusinya. Saya terima, Bu, karena di SD kami, SD Kebonsari 1 itu juga menerima anak ABK atau anak inklusi. Sekolah kami itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sekdiknas tentang pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak mendiskriminasikan anak atau tidak membeda-bedakan. Karena apa? Anak warga negara Indonesia itu berhak menerima pembelajaran. Demikian pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10, hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Pendidikan inklusif yang bermutu tidak hanya sekedar menerima anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, layanan proses pembelajaran di sekolah dan di kelas harus sesuai dengan kemampuan dan potensi anak. Termasuk di dalamnya adalah kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus. Ada 12 jenis anak berkebutuhan khusus dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda, memerlukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kondisi masing-masing anak berkebutuhan khusus. Berikut ini adalah pandangan atau pengetahuan masyarakat umum tentang kurikulum. Menurut saya kurikulum adalah mata pelajaran yang ditentukan pemerintah melalui sekolah-sekolah, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga pendidikan dan akan dirancang dan diberikan satu periode. Mendidik mental, jiwa seni, dan pengalaman hidup. Yeah, in our opinion, it's really important to have a curriculum at school because it's important to have a good education. Yeah, you need it for the future. Komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan. Secara umum, tujuan adalah kompetensi yang akan dicapai baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pembelajaran inklusif berdasarkan KTSP 2006 yaitu standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator keberhasilan. Materi terdiri dari informasi, konsep, teori yang mendukung pencapaian kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Materi dikembangkan oleh guru dengan mengacu pada buku sumber yang relevan. Proses adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa bersama guru di dalam dan di luar kelas dengan penggunaan metode mengajar, metode pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan pengelolaan kelas. Evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang jadi tujuan pembelajaran dan efektivitas serta optimalitas proses pembelajaran. Kurikulum apapun yang digunakan oleh sekolah tetap memegang prinsip-prinsip pembelajaran yang fokus pada peserta didik, misalnya komponen kurikulum K13. Modifikasi kurikulum merupakan cara pengembangan kurikulum dengan mengubah kurikulum siswa reguler
untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Model pembelajaran seperti ini kurang tepat karena belum mengakomodir kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat terjadi pada 4 komponen utama pembelajaran, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Modifikasi tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus, sehingga siswa berkebutuhan khusus memiliki rumusan kompetensi sendiri terkait standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya. Modifikasi materi pembelajaran yang diberlakukan untuk siswa reguler disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus, sesuai dengan kemampuannya, sehingga keluasan, kedalaman, atau tingkat kesulitannya menjadi lebih rendah. Modifikasi proses pembelajaran yang dijalani siswa berkebutuhan khusus dengan metode mengajar, lingkungan, waktu, media, dan sumber belajar khusus sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi evaluasi pembelajaran bisa dilakukan dengan cara perubahan atau penyesuaian soal-soal ujian, penyesuaian waktu, perubahan teknik atau cara dan tempat evaluasi, serta kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapot, dan ijazah. Model ini tepat karena sudah mengakomodir kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Ada prinsip modifikasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, antara lain ubah dan sesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Penyesuaian bisa terjadi pada tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Tidak harus sama setiap komponen, artinya jika komponen tujuan dan materi harus dimodifikasi, belum tentu juga memodifikasi proses. Penyesuaian materi tidak harus semua materi. Proses modifikasi tidak sama untuk semua mata pelajaran. Proses modifikasi juga tidak sama pada masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. Siswa yang tidak mengalami hambatan kecerdasan seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa hanya membutuhkan sedikit modifikasi kurikulum. Siswa yang mengalami hambatan kecerdasan membutuhkan modifikasi hampir pada semua komponen pembelajaran. Di sekolah inklusi ada 4 model kurikulum untuk sekolah inklusi, antara lain model duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Meniru atau menggandakan artinya memberlakukan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum reguler mencakup tujuan, materi, proses, dan evaluasinya. Model ini yang dikenal dengan model duplikasi. Yang kedua, berubah untuk disesuaikan. Artinya, kurikulum reguler disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus mencakup tujuan, materi, proses, dan evaluasinya. Model ini disebut modifikasi. Selanjutnya, mengganti kurikulum reguler. Mengapa diganti? Karena tidak mungkin berlaku untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi bisa dengan yang sepadan. Artinya, yang memiliki nilai yang kurang lebih sama mencakup tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Ini yang disebut dengan model substitusi. Yang terakhir adalah menghilangkan sebagian atau keseluruhan kurikulum reguler karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Perubahan kurikulum seperti ini dikenal dengan model omisi.
Bedanya, model substitusi masih ada materi pengganti yang sepadan, sedangkan omisi tidak ada materi pengganti. Ada 16 kemungkinan perpaduan atau 4x4 model kurikulum untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Modifikasi atau tidaknya suatu komponen sangat bergantung pada kondisi, sifat, kadar dari komponen tersebut, serta tingkat hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Semakin berat tujuan atau materi pembelajarannya, semakin perlu dimodifikasi. Semakin berat hambatan intelektual siswa, semakin perlu dimodifikasi. Ini adalah contoh penerapan modifikasi kurikulum pada anak yang mengalami hambatan kecerdasan ringan dengan keterlambatan kemampuan membaca di bawah peserta didik lainnya. Berikut ini hasil penerapannya. Lemon, langsung tulis di situ. Lemon. Lemon. Ada. Lemon. Ada. Ini merupakan contoh penerapan modifikasi kurikulum pada anak dengan hambatan penglihatan dalam pembelajaran berhitung. Pakai stimulus. Itu tadi mana stimulus? Ini tak? Ini stimulus. Saya berpesan kepada teman-teman GPK yang ada di sekolah inklusi untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik para peserta didik tunanetra di sekolah tersebut. Karena mereka memiliki hambatan visual, maka diperlukan pelayanan yang khusus yang sesuai dengan karakteristik mereka, seperti dalam memberikan dampingan pada mata pelajaran eksakta, misalkan matematika. Karena dalam pembelajaran matematika banyak dijumpai permasalahan dan keluhan dari anak-anak tunanetra yang sekolah di sekolah inklusi. Yang ini adalah contoh penerapan modifikasi kurikulum anak dengan hambatan gerak dalam pembelajaran olahraga. Begini hasil penerapannya. Sedangkan ini contoh penerapan modifikasi kurikulum pada anak dengan hambatan bicara dan pendengarannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Begini upaya penerapannya. Di Jawa Timur ini adalah provinsi dengan kabupaten terbanyak di Indonesia. Ada 38 kabupaten kota, dan di antara 38 kabupaten kota itu 12 kabupaten yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, yang mana berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2011 ya, yang tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jawa Timur. Merujuk Pergub tadi ya, di Jawa Timur dilaksanakan kurang lebih sekarang ini dari mulai SD, MI sampai SMA, SMK dan MA itu kurang lebih sekitar 2.982 sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Tentunya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi itu adalah ada modifikasi berkaitan dengan kurikulum ya, yang menyesuaikan dengan kondisi anak didik yang ikut serta di situ. Ya.
di mana dalam ketentuan tersebut anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa mengikuti dalam satu rombongan belajar itu maksimum 5 anak, ya. Maksimum 5 anak, ya, dan minimum 2 anak. Ya. Dan itu di Jawa Timur sudah terselenggara dengan baik dan alhamdulillah ini beberapa tahun belakangan ini anak-anak inklusi yang tingkat SLTA ini sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi. Ya. Dan kemarin yang diterima di UNER itu yang anak autis dan bahkan ibunya sudah, orang tuanya sudah mengadakan istilahnya testimoni, ya. Sangat terima kasih pada pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan program inklusi ini sangat mendukung sekali dan mendorong orang tua untuk tidak malu-malu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Di samping itu juga dalam hal ini sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi juga tidak boleh istilahnya menganggap bahwa nanti kalau menyelenggarakan pendidikan inklusi sekolah itu akan sepi peminat, ya. Tapi nyatanya sekarang sudah mulai beda karena program itu sangat mendukung sekali dan lingkungan dari sekolah sudah sangat mendukung dan masyarakat sudah mulai menyadari memang adalah kesamaan, istilahnya semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, itu sudah berjalan di Jawa Timur ini. Kurikulum modifikasi tetap memiliki kelemahan dalam aplikasinya. Kita masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun kurikulumnya. Selain itu, memerlukan perhatian terhadap anak satu persatu secara khusus. Kelebihan kurikulum modifikasi antara lain: pertama, kurikulum modifikasi mengakomodir kepentingan anak berkebutuhan khusus. Mudah dalam memenuhi pencapaian hasil belajar sesuai dengan tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Demikianlah diharapkan Bapak dan Ibu guru pendamping khusus di sekolah inklusi memiliki semangat untuk memberikan layanan kelas inklusi dengan sungguh-sungguh, menerapkan kurikulum sesuai dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Selamat berjuang.